Tolong! Tolong! Tidak ada inti siluman, tinggal kamu. Aura siluman di sini pasti berasal darimu. Shen Yuan, aku manusia, bukan siluman. Untuk sebuah inti siluman, kau tega bunuh belasan orang tak bersalah. Dikuliti hidup-hidup sampai mati. Nyawa belasan orang apa artinya? Kalau bisa dapat inti silumanmu, sudah cukup berharga. Bilangnya mau basmi siluman. Tapi demi inti siluman, kau bunuh orang tak bersalah dengan kejam. Kamulah siluman yang berselimut kulit manusia. Baru sadar saat sudah di ujung tanduk. Ribuan jimat menusuk jantung. Ternyata benar tidak ada inti siluman. Rupanya pelayan-pelayan hina ini yang keluar kemasukan aura siluman. Cuma semut kecil, buang-buang waktu seharian. Seret ke bukit belakang buat makan serigala. Siluman pun ada baik dan jahat. Apalagi manusia yang belum membunuh. Mengapa dia bisa mengalami cara kejam seperti ini? Ini adalah ketua Departemen Penjinak Siluman. Yang ditakuti semua siluman. Dia yang dikenal kejam, malah memberiku kehangatan terakhir. Pergilah dengan tenang. Di kehidupan selanjutnya, terlahirlah dengan baik. Kehidupan selanjutnya. Apa aku masih punya kehidupan selanjutnya? Kamu rela? Tidak. Aku tidak rela. Mengapa? Karena kita lahir rendah, pantas diinjak-injak? Tak disangka, siluman yang dicari-cari Shen Yuan benar-benar ada di dalam tubuhku. Sayang sekali, Shen Yuan. Kau sudah kehilangan kesempatan. Sekarang aku hidup kembali. Pasti akan kubuat kau bayar dengan darah. Shen Yuan, kekuatanmu memang tidak buruk. Tapi sekarang, ilmu rayu haus darahku sudah sempurna. Aku kembali dengan wajah baru. Akan kubicarakan kau juga merasakan dikuliti dan dicungkil jantung. Di kehidupan ini aku harus ganti identitas. Baru bisa mendekati Shen Yuan saat tengah malam. Mengeluarkan kekuatan maksimum ilmu haus darah, memastikan serangan mematikan. Cuma peringkat 7, harus peringkat 3 baru boleh masuk ke dalam. Tapi tengah malam sudah tiba, aku tidak sabar menunggu. Tuan hari ini sedang meditasi sampai tahap kritis. Mungkin harus berlutut sepanjang malam. Ternyata Shen Yuan di sini. Perni, Tuan sedang bertapa di sini. Ada APA? Shen Yuan, malam ini adalah akhir hidupmu. Kenapa dia? Sekarang manusia dan siluman saling bermusuhan.
Luar biasa, dia masih bisa membedakan siluman baik dan jahat. Kalau pembunuhan hari ini gagal, kalau tinggal di kediaman ini, tercium aura siluman, semua usaha akan sia-sia. Biarlah kamu, kepala biro penakluk siluman ini, menutupi aura silumanku. Tuan. Di antara selir paman, kapan ada siluman rubah? Tuan adalah kepala biro penakluk siluman yang serba bisa. Pasti tahu, di dunia yang saling bermusuhan ini, hamba di luar sana sama sekali tidak punya tempat tinggal. Hamba hanya ingin tinggal di kediaman Shen, dari sini hidup berkecukupan. Tuan, hamba belum pernah menyakiti manusia. Percayalah, coba periksa sendiri. Kalau hamba tinggal di kediaman Shen, pasti bisa jadi selir paling disayang kepala keluarga. Pamanku hanya mengizinkan selir di atas pangkat 3 untuk menemani tidur. Dan Nyonya Yun sangat pencemburu, wanita biasa yang ingin naik pangkat. Lebih sulit dari mendaki langit. Hamba bukan wanita biasa. Kamu adalah wanita pamanku, jangan main-main denganku. Apa yang kamu mau aku lakukan? Kalau Tuan bisa berbaik hati, menutupi aura siluman hamba, hamba siap menerima perintah Tuan. Aku ini kepala biro penakluk siluman yang terhormat. Bagaimana bisa membantumu menyembunyikan aura siluman? Hamba tahu dengan sifat Tuan, pasti tidak akan bergaul dengan paman Tuan itu. Tuan datang ke kediaman Shen, mungkin punya tujuan lain, kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tuan tentu bisa sekarang juga mengusir hamba dari kediaman ini. Hanya saja, Tuan sudah tinggal di sini lebih dari sebulan. Belum juga menemukan petunjuk. Kenapa tidak biarkan hamba mencoba? Apalagi, Tuan, tubuhmu membutuhkanku. Tuan, di sini. Aku lihat sendiri, selir sekamarku. Masuk ke kamar Tuan kepala biro. Tapi dia baru pangkat 7. Setelah masuk kediaman, dia adalah wanitaku, berani juga mendekati tempat tidur kepala biro. Wonder. Ya, Keponakan. Bukan Tuan Kepala Biro. Sepertinya ada aura siluman di sini. Ada siluman wanita yang masuk. Tuan, nyawa hamba ada di tangan Tuan. Benar ada seorang wanita yang masuk. Wanita ini, pinggangnya seperti ular, pesonanya luar biasa. Memang siluman. Ternyata tidak tega membunuhku. Bahkan menutupi aura silumanku. Siluman ular rantai merah, bersarang di sumur kering pinggiran selatan. Menghisap 7 penebang kayu yang lewat, dosanya pantas dihukum mati. Terima kasih atas pertolonganmu, pemimpin. Tidak perlu membunuh mereka. Serahkan saja iblis itu padaku. Aku akan mengajarkan mereka dengan doa. Dalam 49 hari, pasti mereka akan bertobat. Dunia mengira kau orang baik yang menyelamatkan dengan doa. Tapi diam-diam kau mencabut hati dan liver untuk inti iblis. Di kehidupan ini, aku akan membunuhmu sendiri, membalas dendam untuk semua arwah yang tak berdosa. Tuan, hamba ingin menemuimu malam ini, tapi salah kamar. Ini kesalahan hamba. Benar. iblis APA yang berani mengganggu di sini? Keluarga Yun, di kehidupan lalu, demi menjaga posisi istri utama, kau tega membunuh puluhan kami. Di kehidupan ini, aku akan merebut posisi istri utamamu, membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. Tuan, si rubah kecil ini berani melayani tanpa izin dan membawa iblis sial seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Kalau Nyonya sudah berkata, ya ikuti kata Nyonya.
Tuan. Jauh dari Tuan. Dingin sekali. Tubuh yang cantik pasti bisa memberiku keturunan. Perilaku tidak pantas, tidak boleh dibiarkan. Keluarga Yun, aku tahu kau suka pujian. Lihat bagaimana aku mengatasimu. Nyonya, maafkan. Hamba tidak sengaja. Hamba sering dengar. Wibawa Nyonya luar biasa. Sekarang baru tahu Nyonya begitu anggun dan berwibawa. Ini baru gaya ibu rumah tangga sejati. Tentu saja. Kedepannya, harap Nyonya banyak membimbing. Hamba ingin tinggal untuk membantu Nyonya. Nyonya, sanggup penolongku yang baik. Tidak berani. Aku justru berharap punya adik seperti seseorang yang mengerti seperti ini untuk membantuku. Di pesta pemilihan, adik harus tunjukkan kemampuan. Kalau ada kesempatan tinggal, juga bisa membantuku sedikit. Baik, ikuti kata Nyonya. Keluarga Yun, kau menyelamatkanku, berarti menyelamatkan mimpi burukmu sendiri. Besok di pesta pemilihan, pemimpin, mengapa tidak tinggal menonton? Perni, pemimpin bertahun-tahun bertapa, tidak dekat wanita. Jangan kotori mata pemimpin dengan hal seperti ini. Aku kurang pertimbangan. Hanya besok Tuan akan keluar rumah. Di pesta pemilihan tidak ada yang menjaga. Keluarga dan keturunan sangat penting. Pemimpin juga keluarga Shen. Tolong bantu awasi. Kalau begitu, aku akan tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih, Tuan Si Zhu. Shen Xingwu adalah tubuh yang murni yang langka. Batu loncatan terakhir untuk latihan ilmu hitam syaku. Aku harus menahannya sebelum berhasil. Tuan, bukankah besok kita berangkat? Mengapa harus tinggal lebih lama? Ada perubahan. Kupikir selir keluarga Shen sangat luar biasa. Ternyata biasa saja. Sayang sekali aku berdandan. Kuku kakak cantik sekali. Tentu saja, pola ini belum pernah kulihat. Ini lembaran emas ungu khusus dari barat untuk keluarga kami. Satu-satunya di ibu kota. Aku juga menyiapkan untuk Nyonya Yun. Kakak berasal dari keluarga terhormat, cantik dan baik hati. Pasti menang di pesta Zhuo Fang hari ini. Betul. Ini putri siapa? Cantik sekali. Entah dari desa terpencil mana, bahkan tidak punya perhiasan yang layak. Dengan dia? Ingin dapat kasih sayang Tuan? Adik berasal dari keluarga rendah, tentu tak sebanding dengan kakak yang dihias dari rambut sampai kuku. Kakak begitu mulia, bahkan anjing di rumah pasti pakai kalung emas. Tentu saja. Berani-beraninya kau bilang aku anjing. Aku tidak bilang apa-apa, kakak salah paham. Kau? Nyonya datang. Pesta Zhuo Fang dimulai. Meski masuk keluarga Shen berarti jadi wanita tuan, tapi harus lulus 3 tes. Kelenturan, kelincahan, dan daya tarik. Hanya yang menang, tubuh suci pembawa keberuntungan, boleh melayani tuan. Yang gagal diusir dari keluarga Shen. Shen Yuan pergi latihan, harus tunggu dia kembali. Aku harus menang untuk gunakan kesempatan melayani tuan, aktifkan ilmu menghisap darah. Tes pertama, kelenturan tubuh. Tubuh suci pembawa keberuntungan harus berbentuk indah dan lentur. 2 orang sejalan di jembatan kayu. Yang jatuh kalah, yang lewat menang. Nanti jangan sampai jatuh telungkup. Setelah aku singkirkan si peri rubah ini, pemenang pasti aku.
Giliran berikutnya. Lian Xiang, Feng Zhou. Si peri rubah kecil, biar ku perlihatkan kehebatanku. Dengan kau mau melawanku? Bajuku. Selir Lian Xiang Zhu Qing. Shouyun Kai Fang Tersinker. Si siluman itu beruntung sekali, Nyonya. Tadi dia. Kakak baik, kita tak punya dendam. Kenapa kau dorong, cubit, dan sobek bajuku? Kau bohong. Nyonya, dia yang mendorongku. Tadi dia sengaja merusak baju. Untuk memfitnahku. Masih berani membantah? Aku akan jadikan kau contoh. Nyonya, tadi dia yang mencubitku dulu. Berusaha membuatku kehilangan keseimbangan. Serpihan emas di luka ini adalah bukti nyata. Dalam seleksi, berhati curang, menjebak orang lain, Nyonya. Bagaimana keputusannya? Seret keluar, hukum 20 pukulan, usir dari kediaman. Tidak, Kemari. Tuan Pengawas, ampun. Babak pertama, juaranya adalah Feng Jiu. Naik pangkat jadi selir tingkat 6, hadiah. Lian Yi, Long Wu Feng He lose. Terima kasih Tuan Pengawas. Pong plaket pinggang untuk juara, sebagai derangan. Tuan, tidak mau mengikatkannya untukku? Tuan Pengawas yang tak dekat wanita. Ternyata sedekat itu dengannya. Tadi, terima kasih telah melindungiku. Tenanglah. Pamanku memang tidak ada, tapi masih banyak mata yang memperhatikan. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Mereka sedang APA? Jangan-jangan. Sengaja dekat denganku di depan umum. Untuk menjadikanku tamengmu. Tapi yang memutuskan talinya adalah aku, yang mau mengikatkannya sendiri. Bukankah Tuan sendiri? Upacara selesai. Selamat Feng Ji naik pangkat jadi tingkat 6. Melayani Tuan Agung, perlu lidah yang lincah. Babak berikutnya menguji keterampilan mengulum mutiara. Pulanglah dan berlatih dengan baik. Tuan Pengawas. Feng Jiu ini terlalu tidak. Siapa yang berani menikahi? Wanita seperti ini, rumah tangganya pasti tak tenang. Di kediaman Shen Yuan, hanya wanita yang dibuat-buat. Yang bisa bertahan lama. Si cantik ini cuma pakai trik rayuan. Jangan biarkan dia lulus babak kedua. Itu tergantung. Apakah dia punya nyawa sampai babak kedua? Baik. Kerjakan dengan cepat, ya.
Nona, ujian kedua Zhuo Fanghui akan segera dimulai. Saya datang untuk menjemput Anda. Silakan, Nona. Wah, di belakangmu, Nona. Saya berikan hadiah besar untukmu. Semua sudah selesai. Seleksi babak kedua dimulai, yang absen dianggap mengundurkan diri. Diusir dari kediaman Shen. Kok kurang satu orang? Istri Feng Jiu tidak ada. Saya umumkan, Feng Jiu dibetakan. Istri Feng Jiu datang terlambat. Mohon maafkan saya, Nyonya. Kamu kenapa bisa ada di sini? Mau bunuh aku? Tidak semudah itu. Pertunjukan baru saja dimulai. Ujian hari ini. Bukankah saya seharusnya ada di sini? Saya ingat, waktunya siang, tapi sejak pagi halaman sudah kosong. Saya pikir pasti ujian dimajukan, jadi buru-buru datang. Nyonya mengurus rumah tangga, biasanya sangat teliti. Kenapa bisa ada kesalahan dalam jadwal seleksi? Pasti nenek yang menyampaikan kabar malas-malasan. Setelah ujian selesai, Nyonya harus selidiki baik-baik. Ketua si tiba. Ujian tiba-tiba dimajukan, saya baru sampai sekarang. Masih tidak terlambat, kan? Tentu tidak, tanpa ketua Si, kami berani mulai duluan. Feng Jiu, si Pat masak Barasan. Babak ini menguji keterampilan mulut, harus memasukkan sebutir anggur ke dalam mulut, kupas kulitnya lalu keluarkan utuh. Yang hancur atau pecah, gugur. Di Zhuo Fanghui kehidupan sebelumnya, juara babak pertama. Setelah menelan anggur, ususnya berlubang, pasti karena anggur itu berisi jarum. Hari ini, saya akan tunjukkan pada klan Yun. Apa artinya angkat batu jatuhin kaki sendiri? Sekali, bisa keluarkan 2 butir anggur utuh begini. Ini tidak mungkin. Aduh, sakit sekali. Jarum. Kenapa ada jarum di anggur? Nenek Zhang, berani-beraninya kau sembunyikan jarum di anggur. Berniat bunuh istri? Beraninya kau. Tidak, hamba tidak. Nyonya tolong adili. Nyonya. HMPH. Tadi mau cekik aku. Sekarang, ku bunuh kau. Hanya di dalam buah anggur Fengji ada jarum. Kamu ingin memanipulasi seleksi? Tuan, Empan. Hamba ini tidak bersalah. Ya, seret dia keluar. Seret keluar dan hukum mati dengan tongkat, segera. Nyonya, ampun. Nyonya. Nyonya, ampun. Setelah diperiksa, silakan Nyonya umumkan hasilnya. Pemenang. Babak kedua adalah Feng Jiu. Dinaikin menjadi selir kelas 5, diberi hadiah. Yang lain lulus jadi kelas 6. Selamat, Feng Ji. Naik ke kelas 5. Hari ini kejadiannya mengganggu kalian semua. Nyonya ini orangnya baik hati. Pasti akan menyiapkan hadiah tebal untuk menenangkan kalian. Bubar saja. Untuk babak terakhir nanti, silahkan kalian bersiap-siap untuk mempersembahkan bakat kepada tuan rumah. Tuan, Feng Jiu itu apa bagusnya? Kenapa Tuan terus membantunya? Orang ini meski nekat, tapi dia tahu apa yang dia mau. Berani tampil. Mungkin. Bisa jadi bidak kita. Shen kali ini pulang ke kediaman. Sekitar kediaman Shen ada aura siluman yang aneh bergerak. Dan semuanya aura siluman murni yang belum terkontaminasi darah manusia. Sepertinya dia bawa sesuatu lagi. Maksud Tuan pemimpin adalah
Seleksi babak terakhir pesta Zuofang. Dia pasti akan datang menonton di tempat. Manfaatkan kesempatan ini, kita pergi menyelidiki arah aura siluman. Harus temukan di mana roh siluman tak bersalah itu disembunyikan. Baik. Nyonya memang benar-benar kaya raya ya. Saya jadi tambah wawasan. Angkat bawa pergi. Permata saya, giok saya, permata saya. Nyonya baik hati. Sengaja memberi hadiah untuk menenangkan para selir. Seluruh kediaman memuji kebaikan Nyonya. Pergi. Nyonya. Tuan, tarian hamba cantik tidak? Menurut Tuan, untuk babak ketiga ini, hamba punya peluang menang tidak? Sedikit hadiah saja senang begitu, masih berharap bisa tertawa di akhir. Barusan terima kasih Tuan telah membantu hamba keluar dari kesulitan. Sebagai pemimpin kantor penjinak siluman, menegakkan keadilan adalah tugas. Bukan karena kamu. Hari ini aku baru sadar, di kediaman ini penuh jebakan di mana-mana. Kita pernah membuat aliansi, bukan? Kedepannya, mohon bantuannya untuk menjaga diriku. Aku tidak membantu sembarang orang. Hanya yang kuat. Yang berhak menawar denganku. Menurutmu, apa itu orang kuat? Kita beri batas waktu 1 bulan. Jika sebelum tanggal 15 bulan depan, kamu bisa naik ke peringkat 3, aku akan memenuhi keinginanmu. Baiklah, tunggu saja. Berani sekali kau bicara. Bahkan jika kau menjuarai setiap babak di kompetisi Zuofang, paling tinggi hanya bisa naik ke peringkat 4 di kediaman Shen. Belum pernah ada contoh kenaikan peringkat melompat. Apa jaminanmu? Tuan tunggu saja. Setelah perjanjian tercapai, aku akan datang minta hadiah darimu. Jangan senang dulu. Shen Yuan sudah kembali ke kediaman. Aku tidak akan lagi menjaga kompetisi Zuofang. Jangan harap aku membantumu keluar dari kesulitan. Jika kamu tidak bisa melewati babak ketiga, pergilah dari kediaman Shen lebih awal. Tuan tidak percaya padaku? Shen Yuan sangat pemilih, terutama suka tarian yang menggoda dan memikat. Tarianmu biasa-biasa saja seperti ini. Apa peluang menangmu? Aku tidak akan ikut campur lagi. Jalani sendiri. Katanya tidak ikut campur, tapi bocorin soal ujiannya. Pertunjukan dimulai. Membosankan. Semua berhenti menari.
Aku sudah perhitungkan, hari ini ada fenomena langit aneh. Pas untuk menjatuhkanmu yang menonjol ini. Perubahan cuaca mendadak ini pertanda sial besar, Tuan. Di antara mereka mungkin ada makhluk halus. Di kehidupan sebelumnya, karena fitnahmu tentangku punya aura siluman, aku dan saudariku mati tragis. Di kehidupan ini, kau pakai trik lama lagi. Aku akan ikuti rencanamu, jadi siluman untukmu. Bagus. Sangat bagus. Benar-benar pesona yang memikat hati. Cuaca berubah mendadak, bahkan menarik serangga. Pasti dia siluman. Ingin celakakan aku? Justru membantuku. Kepala pengawas, sudah ketemu. Shen Yuan malah memasukkan siluman itu ke ruang Buddha. Menyembunyikan hal jahat di ruang Buddha. Memang gaya dia. Ayo. Ke ruang Buddha. Kepala pengawas mau kemana? Taman pemilihan. Pemimpin, bukankah Anda bilang tidak akan campur tangan? Kenapa sekarang jadi begitu perhatian? Jangan-jangan untuk... Banyak mulut. Aku tidak tahu kenapa. Tadi agak melamun, memandang Tuan sebentar. Lalu kaki jadi lemas, menabrak Tuan. Mungkinkah karena terpana oleh wibawa Tuan? Sungguh, hamba ini siluman. Tuan, dia mengaku. Dia benar-benar siluman. Siapa bilang kau siluman? Kecantikanmu bagaikan bidadari bunga yang turun ke bumi. Sejak kecil, setiap menari, tubuhku selalu mengeluarkan aroma wangi. Orang lain bilang aku jelmaan bidadari bunga. Kalau aku benar-benar siluman, apakah Tuan masih menyukaiku? Meski kau siluman, kau adalah siluman cantik yang khusus menggoda hatiku. Aku suka. Tuan, jangan sampai tertipu oleh makhluk halus. Ini cuma pergantian musim. Angin kencang tiba-tiba, akan ada hujan lebat. Paman terlalu khawatir. Kalau benar ada siluman, lonceng pendeteksi silumanku ini mana mungkin diam saja. Pemimpin benar. Hanya saja, aku sedang bertapa, tidak boleh melanggar pantangan. Tunggu sampai hari puasa selesai, segera kau yang akan melayaniku. Tuan, meski Feng Jiu lolos seleksi dan naik tingkat, Jakuma Peringkat 4. Melayani Tuan, ini sepertinya tidak sesuai aturan. Nyonya benar. Kalau begitu, buat pengecualian, naikkan 2 tingkat. Naik jadi peringkat 3. Si-7. Banyak ngomong, di seleksi putaran sebelumnya, kau main curang. Aku belum hitung itu. Buka pintu gudang. Bawa semua perhiasan Dan Kane brokat terbaik untuk kecantikan Fong. Selamat, Feng Ji naik jadi Peringkat 3. Rasanya bagaimana? Pertama kali dimarahi Shen Yuan? Bagaimanapun, beberapa hari ini tidak bisa melayani. Aku akan singkirkan dulu penghalang seperti kau. Sungguh dinanti-nanti. Setelah kau kalap oleh api cemburu, jurus bodoh apa yang akan kau gunakan? Nyonya menggandeng Feng Ji untuk berkumpul. Nyonya baik-baik saja. Adik bisa melayani Tuan secara istimewa, itu prestasi besar. Sebagai hadiah, kakak akan beritahu satu resep rahasia untuk menyenangkan Tuan. Adik silakan duduk. Baik. Aku ingin tahu detailnya. Tuan kelihatan serius, tapi sebenarnya diranjang. Nyonya tolong aku. Feng He. Kenapa lukamu sepra ini? Kasih sayang Tuan. Hamba tidak tahan. Kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Darah. Aku ingin minum. Dia benar-benar ketakutan. Tunggu sampai dia ketakutan setengah mati. Pastinya akan pergi dari kediaman ini dengan patuh. Tuanku diranjang, selalu begitu gagah.
Dia suka kaki wanita cantik, apalagi yang berwarna cerah. Adik merasa takut? Tuanku, jika aku benar-benar siluman, apakah tuanku masih menyukaiku? Dia. Aura siluman gelisah tidak stabil. Jangan-jangan ada masalah. Darah. Dengan ilmu penghisap darah di tubuhku, begitu melihat darah, aku sulit mengendalikan diri. Karena kalian menakutiku dengan darah, aku akan memanfaatkannya. Nyonya, maafkan hamba. Nyonya, si cantik ini ketakutan setengah mati. Pasti tidak akan berani mendekati tuanku lagi. Lihatlah penakutnya dia. Ayo, kita lihat kelucuannya. Baik. Ah, Hila, tuanku. Aku harus cari tuanku. Feng Jiu, ada apa? Jangan biarkan dia melihatku seperti ini. Tuanku, lihatlah siluman itu. Keken Tiken. Tengah malam begini tidak tidur, ngapain kesini? Dara. Siluman. Siluman penghisap darah. APA. Tuanku, wanita ini siluman. Dia menghisap darah. Darah. Kakiku juga ada darah. Ini cuma darah bebek. Nyonya. Aktingku bagus kan, Nyonya? Kamu. Dasar gila. Omong apa kau? Kau sekarang semakin tidak karuan. Untuk menjatuhkan orang lain, sampai biar kejadian ke kau begini. Lihat dirimu, masih ada wibawa nyonya rumah. Pulang, hukummu menyalin kaidah wanita 300 kali. Omongkan, siapkan kamar tidur untuk Feng Ji, dan berikan pemandian air mawar dari barat. Saat kesaktianku sempurna nanti, aku akan segera menjemput si siluman kecil ini. Hang. Shen Yuan sudah mulai benci padamu. Tunggu saja. Akan kulenyapkanmu selangkah demi selangkah dari posisi istri sah. Tuan, dalam 3 hari aku sudah naik pangkat luar biasa jadi pejabat tingkat 3. Rupanya aku meremehkanmu. Kalau begitu, Tuan, waktunya menepati janji memberi hadiah padaku. Apa yang kau inginkan? Ini adalah hadiah yang kuminta dari Tuan. Kau juga bisa dibilang bibi mertuaku. Tidak takutkah? Shen Yuan datang mencarimu? Aku justru ingin dia datang mencariku. Selir pangkat 3 apa sih? Dalam 7 hari, aku pasti akan merebut posisi istri utama dari keluarga Yun. Lagi pula, apakah Tuan benar-benar mematuhi adat kekerabatan paman dan keponakan? Setiap kali Shen Yuan mendekatiku, pandangan Tuan tidak bisa dikatakan bersih sama sekali. Tiga, 2,
Siapa di dalam? Buka pintunya. Tolong Tuan bukakan pintunya. Aku punya cara sendiri. Buka pintu. Tuan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri barusan. Feng Jiu masuk ke ruangan ini, dan aku juga melihat mereka saling tarik-menarik. Tidak salah. Cantona. Buka pintu. Cantik. Siapa di dalam? Paman, Bibi, kenapa mengganggu mimpiku? Ah, tidak berani, tidak berani. Hanya saja. Feng Jiu. Ah, Iblis. Tuan, itu iblis, benar-benar iblis. Nyonya jangan takut, iblis itu sudah aku latih. Sekarang, sangat patuh loh. Tuan Kepala Divisi, kamu tidak dekat dengan wanita dan paling benci iblis, tapi sekarang, kok selera berubah ya? Kebencian dan cinta punya ribuan rasa. Iblis itu sangat membenciku. Tapi hanya bisa mau saja diatur olehku. Bukankah itu lebih menyenangkan? Kalau iblis itu ada di sini, lalu Feng Jiu kemana? Nyonya Feng, kalian berdua pikir aku akan berkencan sendirian, ya? Adik ipar, Ah, tidak berani, semua ini salah paham. Kepala keluarga, Nyonya, Tuan Kepala Divisi. Kenapa kalian semua ada di sini? Dari mana kau muncul? Diam. Masih merasa tidak cukup memalukan. Antak menjpak orang lain, mau menyudah. Ke atas kepala-kepala divisi kita. Kembali kau ke sana, potong gaji 3 bulan. Pergi. Yun, bagaimana rasanya dibenci oleh Shen Yuan? Bagaimana ini? Kalau begitu aku tidak akan mengganggu mimpi indah Tuan Pemimpin. Besok, Paman akan mengirimkan anggur Tiger Whip untukmu menguatkan badan. Tuan sekarang semakin kompak dengan saya. besok saya ada urusan harus keluar dari kediaman. Kamu hati-hati sendiri. Kalau begitu, ada ilmu rahasia kecil yang harus Tuan berikan padaku. Tuan Zhugong baru selesai berlatih sebelum dia ingat Feng Jiu. Kita harus membuatnya kenyang dulu. Wanita yang kita tankan. Semua sudah minum obat anti kehamilan dan semuanya patuh perintahku. Zhugong. Benar-benar wanita cantik. Mengapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Shen Yuan sudah berlatih beberapa hari, membuatku menunggu lama. Akhirnya hari ini bisa bertindak. Zhugong. Siapa yang menyuruhmu masuk? Feng Jiu. Malam ini, bukan kamu yang ada di ranjangku. Zhugong, malam ini hanya aku yang bisa menemanimu. Oh, kalau begitu biarkan aku lihat apa yang kamu bisa lakukan. Mengapa dia selalu bisa membangkitkan nafsuku? Semua trikmu itu, gunakan semuanya padaku. Kamar ketua sudah ada wanita, tapi dia masih bisa masuk juga. Tidak mau menyerah sampai kubur, Zhugong. Ada apa lagi? Karena Feng Ji bisa membangkitkan selera Zhugong. Kenapa tidak kita nikmati lebih jauh lagi? Aku punya satu jurus, pasti bisa membuat Zhugong tetap kuat dan bugar. Dengan tindakan hari ini, Buat Feng Ji menggandung keturunan Tuan. Oh, Sudah tidak sabar ya? Pas,
Aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkanmu sepenuhnya. Adik, menari di atas pecahan porselen pasti bisa membangkitkan selera Jugong. Hanya saja kamu akan menderita sakit sedikit, adik. Ini saatnya menguji kesetiaanmu pada Jugong. Pecahan porselen yang setajam ini harus menari di atasnya. Kulit sobek daging terbuka, bayangin saja sudah terasa sakit. Wanita cantik, setelah kakimu dilumpuhkan, lihat bagaimana kamu lagi menggoda Jugong. Keluarga Yun, jangan senang dulu cepat. Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Apa itu mengangkat batu lalu memijak kaki sendiri? Sangat sakit. Ah, Maafkan Jugong, saya tidak sopan. Sangat sakit. Kalau begitu, ada ilmu rahasia kecil yang harus Tuan berikan padaku. Aku ingin teknik pemindahan rasa sakit itu. bagus, sangat indah. Bunga yang mekar di tengah penderitaan. Aku suka, hahaha. Wanita, botol keracunan ini sebenarnya disiapkan untukmu. Aku juga akan membaiki segalanya. Aku akan membuat Tuan benar-benar membencimu, membuatmu hancur dan tak bisa bangkit lagi. Tunggu. Karena Tuan menyukai pemandangan kaki berlumuran darah ini, maka sebagai istri, aku juga rela menari untuk Tuan. Keluarga Yun biasanya penakut, tapi kali ini tega sekali. Aku ingin lihat trik apa yang dia punya. Aduh. Keikiku. Kamu, pasti kamu. Melihat aku juga menari tanpa alas kaki. Kamu diam-diam memberi racun di pecahan keramik, ingin membunuhku. Hatinya sangat kejam. Ada apa ini? Fongzhou, jelaskan. Tuan, aku tidak bersalah. Kalau bukan kamu yang melakukan ini. Tuan, aku tidak. Pengawal, bawa wanita beracun ini ke penjara. Ayo. Tuan, Hah? Hari ini pelindungmu, kepala departemen, tidak ada. Aku lihat bagaimana kamu bisa lolos. Tuan, dalam perjalanan keluar istana kali ini, kita telah menyingkirkan tangan kanan Shen Yuan, kepala 3 aula, dan menemukan kunci. Untuk membuka kuil Buddha, ternyata adalah giok di pinggang Shen Yuan. Hasilnya cukup banyak. Tuan, ada masalah. Apa yang membuatmu panik seperti ini? Bawahan tidak tahu, apakah ini termasuk masalah besar. Nona Feng Jiu berniat membunuh Nyonya Yun, dan telah dimasukkan ke penjara. Mesak penjara Istana Shan. Tidak akan nyaman. Selama aku ada, dia tidak akan kenapa-kenapa. Si wanita licik, tak kusangka kamu juga mengalami hari seperti ini. Nyonya jangan terlalu senang dulu. Pasti ada yang bisa membuktikan aku tidak bersalah. Hahaha. Tidak bersalah? Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Sudah sampai saat ini masih berharap bisa bangkit. Tuan sendiri sudah bilang. 3 hari lagi, malam bulan purnama. Barang jahat seperti kamu ini akan dijadikan persembahan, dikorbankan hidup-hidup. Balasan untuk Nyonya. Seharusnya datang lebih cepat dari ini. Masih berani banyak bicara. Kamu melotot ke siapa? Aku akan cungkil matamu, lihat kamu masih bisa melotot tidak. Aku tidak tahan melihat ini, bully. Serahkan padamu. Pimpinan, ada laporan dari sel penjara. Nona Feng Jiu punya pesan untuk Anda. Apa katanya? Kampung halaman Nyonya Yun adalah Kingshou, penghasil keramik Kingshou. Apa tujuan kedatangan pimpinan? Feng Ji difitnah tanpa alasan.
Pecahan keramik ini adalah bukti kuat. Permukaan pecahan ini halus, tidak ada bekas obat. Tapi berbau bubuk tulang, hanya mungkin dari keramik. Bertahun-tahun menyimpan bubuk tulang, racunnya sudah meresap ke dalam, bukan pekerjaan sehari. Kalau begitu, si pelaku racun menggunakan botol beracun untuk membunuh. Pecahan keramik beracun ini, bentuk dan ukurannya berbeda dengan pecahan hari itu. Ini keramik Kingzo yang lebih kecil. Keramik Kingzo jarang di pasaran, kampung halaman Nyonya Yun. Tepat penghasil keramik Kingzo. Omong kosong. Kau memfitnahlah aku, Tuan. Pasti Feng Jiu yang menyuruhnya memfitnah aku. Kia, Oh, kau lagi. Selalu buat onar, adu domba, bahkan menggunakan tipu maslahat menyakiti diri untuk menjerat orang lain. Dulu aku sungguh buta. Hari ini aku harus menceraikanmu. Tuan, tidak adil. Tuan, Klan Yun, hati busuk, menjerat orang lain. Dicabut status istri utama, dimasukkan ke penjara. wanita, berani kabur? Rasakan besi panas ini. Pai, pimpinan. Menyuap sipir, main hakim sendiri. Aku tidak tahu di kediaman Shen. Kapan ada aturan seperti ini? Tidak. Seret dia keluar. Tadi bagaimana memperlakukan Nyonya Shen? Balas 1000 kali lipat. Pimpinan, ampun. Empan. Pimpinan, ampun. Bagaimana? Baik-baik saja, Aku akhirnya menjadi nyonya. tapi kau juga menderita siksaan ini. Kalau tahu kelemahan Klan Yun, kenapa tidak langsung jelaskan padanya? Kalau aku tidak menderita sedikit, bagaimana bisa membuat Shen Yuan kasihan? Dan melonjakkan pangkatku lagi, sekaligus merebut posisi Klan Yun. Posisi istri sah sudah didapatkan, Yun akhirnya kita jungkir balik total hari ini, itu sepadan. Yun sudah berniat membunuhmu dengan cara apapun. Jika aku datang terlambat hari ini, apa kau tahu apa akibatnya? Aku percaya Tuan pasti akan datang menyelamatkanku. Tuan tidak mau melihatku mati. Tuan tidak takut dilihat orang lain? Dari sini sampai tempat tinggalmu, semua sudah jadi orangku. Tidak ada satu mulut pun yang bisa membocorkan rahasia ini. Ini adalah obat luka terbaik di Zhen Shengxi. Oleskan 3 kali sehari. Nanti tidak akan meninggalkan bekas luka. Tuan, hamba. Seluruh tubuh saya penuh luka. Sakit sekali kalau bergerak sedikit. Sakit? Apa maksud Tuan melakukan ini? Kau memiliki tubuh yin paling murni. Darahku bisa meredakan rasa sakitmu. Minumlah. Tuan menyuruhku menghisap darahmu. Apakah ini agar seumur hidupku aku tidak bisa dipisahkan dari Tuan? Obat sudah kutinggalkan di sini. Aku pergi dulu. Lepaskan aku. Aku ini istri sah keluarga Shenlo. Apakah kalian memperlakukan saya seperti ini? Hahaha, istri sah? Kamu tidak akan jadi itu segera. Tuan sudah memberi perintah, akan menceraikan Nyonya. Dan akan mengangkat Nyonya Feng sebagai istri sah, kamu bersikap baik introspeksi di penjara ini saja. Kau. Kakak ada di sini ya? Apakah hidupmu di sini nyaman? Apa yang kamu lakukan ke sini? Kenapa sikap kakak begini?
Aku kesini untuk berterima kasih sama kakak lo. Kepala keluarga sudah bicara, halaman kakak sekarang jadi milikku. Terima kasih kakak yang selama ini mengurus halaman itu sampai begitu megah dan mewah. Sprei katun Jiangnan di atas ranjang. Kursi di kursi bulu barat bantal kamar istri. Sungguh nyaman tinggal di dalamnya. Kau, Oh, tapi barang-barang porselen berharga kakak, aku tidak menyembunyikannya untuk diriku sendiri loh. Ini dia. Semua sudah kukirim ke sini untukmu. aku sudah di sini sekarang, apa gunanya saya simpan barang-barang ini? Bahkan tidak bisa dijadikan makan. Benarkah? Kupikir kakak suka melihatnya saja sudah kenyang. Kalau kakak tidak suka. Kalau begitu hancurkan semua saja. Dengar suaranya untuk hiburan. Gucci Riau saya. Bukankah kakak suka menginjak serpihan porselen? Silakan injak sepuasnya di sini. Siapa tahu karena kakak bisa membuka teratai darah di sini, Tuan akan bisa melepaskanmu keluar. Kamu, SI Pareolisik ini, baru setengah bulan di kediaman ini. Sudah merebut semua kasih sayang Junsu dariku. Kasih sayang? Kasih sayang pria adalah hal yang paling tak berharga. Hanya dengan mulut manis, ingin wanita mengurus urusan rumah tangga. Melahirkan dan membesarkan anak. Aku tak peduli. Yang kuinginkan adalah kemakmuran dan kekayaan. Pria, aku tak akan berebut dengan kakak. Sekarang, Yun, rintangan terbesar sudah tersingkirkan. Shen Yuan, berikutnya giliranmu. Dengar kabar? Junsu bahkan memberi Nyonya Feng kamar istimewa dan mengizinkannya mandi di pemandian air panas yang hanya bisa dikunjungi Junsu. Wah! Bahkan Nyonya Yun pun tak pernah dapat perlakuan seperti ini. Kecantikan, malam ini, biarkan aku merayumu dengan baik. Junsu, jangan buru-buru. Biarkan Feng Er membuka pakaian Junsu dulu. Begitu tengah malam, aku akan ambil nyawamu. Pemimpin, tengah malam mendengarkan di balik tembok, tak pantas kan? Jangan-jangan Junsu benar-benar tertarik pada Nyonya Feng itu? Yang memutuskan tali itu aku, yang bersedia mengikatkannya untukku dengan tangan sendiri. Bukankah itu Junsu sendiri? Ini adalah hadiah yang kuminta dari Junsu. Mana mungkin? Wanita itu licik, dibuat-buat, tak tahu sopan santun. Hanya memikirkan diri sendiri, semaunya, bagaimana mungkin aku tertarik pada sihir wanita seperti itu? Kamu akhir-akhir ini semakin banyak bicara. Bawahan mohon diri. Aduh, Junsu, jangan. Tidak boleh. Sama sekali tidak. Roh-roh iblis dari 4 penjuru, dengarkan perintahku. Berkumpul. Shen Yuan terobsesi menangkap iblis. Mengumpulkan semua iblis jahat dalam radius 10 li di sini. Pasti bisa mengalihkan perhatiannya. Kekuatan iblis sekuat ini belum pernah kulihat. Jangan-jangan iblis besar turun dari langit? Jika bisa mengambil inti iblisnya, ilmu hitamku pasti akan mencapai kesempurnaan. Ada urusan mendesak, sebentar lagi kembali. Pemimpin. Junsu dengan tergesa-gesa merebutku dari ranjang Junsu. Untuk apa? Jangan-jangan menyukaiku? Jangan bicara sembarangan,
Kenapa Tuan mengganggu rencana aku untuk melayaninya di malam hari? Untuk melayani Shen Yuan di malam hari. Benar-benar ingin kekayaan dan kemuliaan. Atau ingin membunuhnya. Bagaimana pendapat Tuan? Lonceng pengenal iblis tiba-tiba bergerak tadi, dan penuh dengan niat membunuh. Sangat mungkin. Kamu yang berniat membunuh. Benar, aku juga pernah menjadi manusia. Shen Yuan membunuh orang tak bersalah demi merebut inti iblis. Mengulitiku hidup-hidup sampai mati, aku hidup kembali dengan wujud iblis. Hanya untuk membunuh Shen Yuan dengan tanganku sendiri. Balas dendam. Shen Yuan. Sekarang tidak bisa dibunuh. Kenapa tidak bisa dibunuh? Aku dan Shen Yuan punya dendam darah, tidak bisa hidup berdampingan. Tuan sudah tahu aku berniat membunuh, tapi tidak membunuhku. Apakah Tuan datang untuk Shen Yuan? Atau tidak tega padaku? Karena target Tuan juga Shen Yuan. Kenapa tidak bekerja sama denganku sekali lagi? Aku bukan ingin menghalangi kamu balas dendam. Hanya, Shen Yuan sekarang belum bisa mati. Beberapa hari ini, banyak roh iblis menghilang secara misterius. Jejak terakhir muncul, semuanya di sekitar kediaman Shen. Aku harus menyelidiki hal ini. Roh-roh iblis itu baru mungkin punya secercah harapan. Shen Yuan harus mati, tapi masih ada begitu banyak. Roh iblis tak bersalah, seperti aku dulu. Aura iblis berkumpul di ruang ibadah kediaman Shen. Tapi pintu ruang ibadah itu penuh dengan perangkap. Di pinggang Shen Yuan ada giok. Itu adalah kunci untuk masuk ke pintu ruang ibadah. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di sini. Mendapatkan giok itu tidak sulit, hanya saja. Jika ingin mengambil giok itu, aku harus melayani Shen Yuan di malam hari. Tuan, benar-benar rela? Tuan. Shen Yuan, setelah menyelamatkan roh iblis tak bersalah, aku pasti akan memotong-motongmu tanpa ampun. Kamu datang lagi untuk apa? Aku datang hari ini untuk menawarkan transaksi padamu. Sekarang kasih sayang junjungan dan kekayaanmu sudah lengkap. Masih mau apa lagi? Siapa yang peduli dengan kasih sayangnya? Aku hanya ingin uang. Uang yang cukup buat aku hidup enak beberapa keturunan. Aku suruh kamu tiduri Shen Yuan buat aku. Begitu kamu hamil, kamu bisa balik jadi istri utama. Gimana? Kamu pikir aku bodoh? Kenapa aku harus percaya sama kamu? Ini ramuan pencegah kehamilan. Kamu mau ngapain? Aku nggak mau minum. Aku udah minum. Terus gimana caranya nerusin keturunan buat Tuan? Keluarga Yun, di kehidupan sebelumnya, kamu kasih ramuan pencegah kehamilan ke selir-selir. Waktu ketahuan sama aku, langsung fitnah aku ke Shen Yuan. Bilang ada aura jahat di pekaranganku, bikin para dayang mati mengenaskan. Kamu udah lakuin segalanya yang jahat, cuma buat bisa kasih anak ke Shen Yuan? Lucu banget. Selama bertahun-tahun ini, setiap ada yang ditiduri, kamu pasti kasih mereka. Minum semangkok ramuan pencegah kehamilan. Biar malam itu nggak bisa hamil. Sekarang aku minum 2 mangkok, 3 tahun susah hamil. Kamu bisa tenang. Mulai sekarang, aku bantu kamu balik dapat perhatian. Kamu bantu aku. Transaksi ini, kamu puas? Kamu juga mau kabur ramuan pencegah kehamilan ini? Diketahui sama Shen Yuan? Sekarang, selain jadi orangku, kamu nggak ada pilihan lain. Benar-benar gila. Aku setuju. TAPI. Sekarang aku sendiri aja susah bertahan. Gimana caranya balik ke sisi Tuan? Aku punya cara. Hei, denger nggak? Nyonya Feng tadi cari kepala keluarga. Bikin kepala keluarga seneng banget, nyaris hilang akal.
Lagi pergi mandi di pemandian air panas sama Nyonya Feng Lo. Wah, Bayangin aja, pasti adegannya panas banget ya. Kamu mau ngapain? Tuan, cari aku? Tuan, minum segelas ini. Anggap aja ini anggur pernikahan kita. Baik. Haha. Anggur yang enak. Feng E. Aku beneran lama nggak ketemu yang secantik dan semenggoda kamu. Tian Ai En Ai. Tuan, cari aku? Fonger, sini sama aku. Ada, Tuan. Gimana caraku ganti orang? Gioknya juga udah dapat. Urusannya udah beres, Tuan. Kok malah kelihatan lebih kesel? Tuan tahu aku ditiduri. Sepanjang hari ini nggak muncul-muncul. Di hati ini. Pasti tidak nyaman ya. Baru tadi, kamu rindu aku ya? Aku. Tuan benar-benar tidak peka ya. Kalau begitu aku pergi. Wah, pinggangnya ramping sekali, tubuhnya cantik luar biasa. Dia berani membayangkanmu seperti itu. Aura siluman ini datangnya lebih mudah dari yang dibayangkan. Hal seperti hari ini, menggodaku, kuharap. Ini yang terakhir kalinya. Aku percaya pada Tuan, baru berani mengatur seperti ini, dan Tuan bilang marah padaku, tapi di hati pasti senang, kan? Pagoda Buddha ini, di bawahnya ternyata masih menyimpan banyak arwah hidup. Shen Yuan ini, benar-benar telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Pagoda Buddha ini, hanya Shen Yuan sendiri yang bisa menghancurkannya. Jika dia sendiri tidak menghancurkan segelnya, arwah-arwah itu selamanya tidak akan bebas. Kita harus cari cara, biar dia sendiri yang membuka menara iblis. Baru bisa menyelamatkan arwah-arwah ini. Feng Jiu, kamu kenapa? Tepat untuk mengambil inti siluman ini. Shen Yuan membuat ribuan kali lipat manusia biasa menderita. Aku juga karena itu dikuliti dan disiksa sampai mati oleh jimat. Bahkan dihukum 1000 kali pun, tidak akan menghilangkan kebencianku. Tuan, sekarang kamu sudah tahu semuanya. Aku dan Shen Yuan tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Aku sudah mengetahuinya.
pasti akan menanggungnya bersamamu. Aku pasti akan membantumu. Bersama-sama membunuh Shen Yuan. Menyelamatkan siluman-siluman baik yang tidak bersalah itu. Membalaskan dendammu. Tidak bagus, selain Shen Yuan. Tidak ada orang yang akan mendekati sini. Mungkinkah dia merasakan aula Buddha dibuka, lalu datang mencarinya? Cepat pergi, lewat jalan rahasia, aku yang akan menahannya. Tapi kamu, Tenang. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Cepat pergi. Shen Yuan punya pagoda inti siluman sebesar ini. Khawatirnya, ilmu hitamnya tinggal selangkah lagi menuju kesempurnaan. Maaf, Feng Jiu. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut mengambil risiko membunuhnya bersamaku. Aku baru saja merasakan kekuatan siluman yang luar biasa kuat. Sepertinya ada di sekitar sini, khusus datang memeriksa, tuan rumah. Aku juga merasakannya. Kepala pengawas benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Kawasan penting keluarga Shen, mana mungkin makhluk jahat bisa mendekat? Mungkin hanya hayalan. Mungkin. Tapi aura setan tadi terasa sekilas. Aku, kepala pengawas, harus memeriksa lebih teliti. Agar tidak ada yang lolos dan mengganggu ketenangan tuan keluarga. Terima kasih atas perhatian kepala pengawas. Dia sudah menyelidiki sekitar ruang ibadah, sebentar lagi akan menemukan rahasianya. Tidak boleh. Shen Xingwu tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Kebetulan. Biarkan tubuh yang murninya membantuku menembus batas terakhir. Feng E. Kepala pengawas sudah bekerja keras untuk keluarga Shen. Kamu mewakili aku. Hormatkan kepala pengawas dengan segelas arak. baik. Arak ini ada masalah. Tuan, Perci, aku menyuruhmu menyerahkan arak ini langsung ke mulut kepala pengawas. Tuan, Ini memang arak beracun, tapi tidak langsung bereaksi. Aku bahkan tidak tega membunuh siluman. Mana mungkin aku membiarkan keponakanku sendiri mati di hadapanku? Hanya dengan membuktikan kesetiaanmu, mulai saat ini. Di sisiku, hanya kamu satu-satunya. Cibuku mengerti. Feng Ji, cepat sajikan minuman terbaik ini kepada kepala pengawas. Shen Yuan akhirnya berniat membunuhku. Dia bahkan memanfaatkanmu untuk membunuhku. Kalau langsung bentrok dengannya, aku khawatir tidak bisa melindungimu. Karena Shen Yuan menginginkanku. Aku akan penuhi keinginannya. Meminum arak beracun pasti bisa mengalihkan perhatiannya. Meski begitu, aku masih punya peluang menang. Jangan takut. Tuan, kepala pengawas, maafkan Cibuku. Biarkan Cibuku menuangkan yang baru. Sekadar menyerahkan arak saja tidak becus. Harus dihukum. Shen Xingwu, kenapa kau? Percobaan pertama meminum arak dari mulut seorang wanita. Rasanya seperti ini. Dia benar-benar rela mati untuk wanita ini. Kalau kepala pengawas suka, nanti aku akan menyerahkannya padamu. Takut kau tidak sanggup menikmatinya. Hari ini, aku akan mengambil tubuh yang murnimu untuk menyempurnakan ilmu siluman. Aku, kepala pengawas, masih ada urusan mendesak di hutan tangisan hantu. Aku pamit duluan. Kepala pengawas sudah susah payah menangkap siluman. Aku akan ikut serta untuk membantu Tuan sekuat tenaga.
Kau berani. Arak beracun ini memang melemahkan tenagaku. Tapi untuk mengalahkanmu, masih cukup. Shen Xingwu, kau berani menginginkan wanitaku. Menyelidiki rahasiaku, kau ingin mati. Rahasiamu, yaitu pencapaian kotor yang kamu dapatkan dengan membunuh sesama dan memproses inti iblis? Memang begitu. Lalu apa? Iblis tidak memakan manusia, tapi manusia memakan iblis. Di dunia ini baik dan jahat terbalik. Siapa yang sebenarnya manusia dan siapa yang iblis? Hari ini, aku akan menyingkirkanmu yang ilmu sesat yang tidak wajar ini. Tuan penyelamat, tolong saya. Kamu bermain curang. Keponakan yang baik, hari ini, kau berikan tubuh murni alamu ini. Untuk menyempurnakan ilmu hitam Haisha saya. Tidak boleh biarkan dia berhasil. Jika ilmu iblis berhasil, pasti akan terjadi pembantaian dan bencana. Sekarang, hanya satu cara yaitu hancurkan inti dalam dirimu sendiri. Tidak. Shen Yuan, beraninya kau menyentuhnya. Kamu, apa sebenarnya kamu? Menghisap darah dan menelan roh. Ribuan tulang menjadi abu. Ilmu menghisap darah, tidak, bukan ini. Apakah ini yang ada dalam legenda, yaitu Raja Segala Iblis. Rupa Iker Sembilan. Tidak baik. Waktunya belum tiba, aku memaksa mengaktifkan ilmu menghisap darah. Dan terkena serangan balik. Chen Xingwu. Aku dan kamu hanya bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Feng Jiu. Aku masih hidup. Chen Xingwu, bagaimana keadaanmu? Chen Xingwu. Kamu menghabiskan seluruh tenaga sampai rambut memutih, hanya untuk menyelamatkan nyawaku? Menukar hanya beberapa helai rambut putih dengan nyawamu. Aku sangat rela melakukannya. Kamu bodoh sekali. Siapa yang minta kamu menukarnya seperti ini? Sekarang aku sudah beruban dan menjadi jelek. Kamu tidak boleh meninggalkanku setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah percaya pada siapapun. Tapi mulai sekarang, aku juga punya orang yang bisa dipercaya. Aku juga. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Bagaimana mungkin? Aku adalah kepala penjaga iblis. Kamu malah punya energi dalam berwarna merah. Kekuatan iblisku telah menyatu denganmu. Aku sebelumnya tidak tahu kalau kamu adalah rubah ekor 9. Xiao Jiu. Masih berapa banyak lagi kejutan darimu yang tidak ku ketahui? Aku sebelumnya juga tidak tahu. Mungkin cinta di hatiku yang memicu wujud asliku. Semakin dekat kita sekarang, kekuatan iblisku semakin kuat. Apa kau ingin membuatku lebih kuat? Pemimpin Biro Penjinak Iblis yang berwajah dingin, kok mulai memikirkan hal-hal seperti ini? Aku sekarang sudah terpikat oleh iblis seperti kamu. Bahkan kehilangan keperawanan. Kau harus bertanggung jawab padaku.
Sekumpulan sampah. 2 orang hidup saja tidak bisa ditemukan. Shen Xingwu sudah keracunan, pasti tidak lari jauh. Dan si wanita iblis itu, meski harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, harus kalian temukan untukku. Itu adalah iblis besar yang langka sekali dalam 1000 tahun. Jika bisa mendapatkan inti iblisnya, Tuan Yurema. Istri punya kabar gembira untuk Tuan Utama. cepat katakan. Istri sepertinya hamil. Diberkati langit. Cepat, perintahkan. Besok aku akan mengadakan pesta besar-besaran. Merayakan kehamilan Nyonya Yun, mengembalikan posisinya sebagai istri utama. Tuan Yurema. Aku tahu, kamulah istri baikku. Akhirnya aku mengandung keturunan Tuan Utama. Tuan Utama memang masih mencintaku. Tubuh yang murni sementara hilang, tapi darah dan jiwa anak kandung sendiri. Lebih yang lagi. Setelah aku menelan bayi dalam kandungan Nyonya Yun, ilmu bela diriku akhirnya bisa sempurna. Tuan Pemimpin. Ada kabar? Kabar besar. Bahari lalu rumah Shen dihias meriah. Mengadakan pesta besar. Sepertinya mengembalikan Nyonya Yun sebagai istri utama. Mendadak sekali. Di masyarakat beredar kabar, sang kepala keluarga sangat gembira. Sepertinya akan mendapat anak di usia tua. Tidak baik. Nyonya Yun tiba-tiba dipulihkan dan hamil, waktunya terlalu kebetulan. Ilmu sesat yang dipelajari Shen Yuan. Membutuhkan benda paling yang atau yang paling dekat. Jangan-jangan dia ingin... Dia begitu kejam, sampai anak kandungnya sendiri. Tidak dilepaskan? Kita harus cepat kembali, jangan sampai dia menelan janin itu. Dan menyempurnakan ilmu iblisnya. Ini kekuatan kita telah menyatu. Shen Yuan pasti bukan lawan kita. Tapi orang ini licik, kita tetap harus berhati-hati. Tenang, dengan kita berdua, membunuhnya mudah sekali. Anakku. Tuan, Nyonya, kami menemukan Nyonya Yun di kaki gunung. Kabar dari keluarga Shen, dia keguguran. Gila, lalu diusir. Anakku. Tuanku bilang, dengan anak ini, kesaktiannya akan sempurna. Menyatukan dunia. Tidak, jangan makan anakku. Di kehidupan sebelumnya, demi keturunan, kau bunuh orang tak bersalah. Ini kau dimakan obsesimu sendiri, itu balasan yang setimpal. Keluarga Yun, apa kau menyesal? Di sini sakit. Dendammu akan kubalas. Harimau pun tak makan anaknya. Tapi Shen Yuan lebih kejam dari binatang. Ini bukan lagi urusan pribadi. Aku akan membongkar kejahatannya di depan umum. Agar lebih banyak wanita tak bersalah dan pengikut melihat wajah aslinya. Biar binatang ini terkutuk selamanya, hancur jiwanya. Kita perlu cari acara besar yang penuh pengikut. Umumkan kejahatannya, sekalian gunakan kesempatan ini. Bebaskan roh hidup. Aku punya rencana. Bodoh, kenapa tidak ada jejak sama sekali? Nyonya tidak bisa masuk, Nyonya. Asing selamatkan aku. Asing kau kemana? Ada orang jahat berambut putih. Menyamar jadi kau, aku kalahkan dia baru. Bisa lari kembali. Shen Xingwu dipukul sampai tumbuh rambut putih. Ternyata dia juga tak sanggup lawan kekuatan siluman besar. Si penipu berambut putih itu bilang dialah kau. Aku tak mungkin salah. Ingatannya kacau, kalau tidak, kekuatan silumannya kuat saat bertemu. Pasti langsung piniwaku, japertubu sanggarin. Bentrok dengan kekuatan sangat yang bisa mengacaukan pikiran. Betul, Fonger, aku aksing. Aku sudah lama mencarimu. Fonger, tentang ingatan kita, kira-kira ingat berapa banyak. Aku tidak terlalu ingat. Hanya ingat kita saling mencintai. Tapi ada yang selalu menghalangi kita. Feng Er, orang berambut putih yang menculikmu itu, dialah yang selalu menghalangi kita. Dia juga ingin merebut kekuatan silumanmu.
Feng Er, kau harus percaya padaku di dunia ini. Hanya aku yang tak akan menyakitimu. Hou Masing, aku cuma percaya kamu. Asing, kita kan belum nikah? Kamu harus adakan pernikahan yang paling megah untukku. Biar semua orang di dunia ini menyaksikannya. Kalau enggak, aku enggak mau nikah sama kamu. Bagus. Shen Xingwu sampai sekarang masih hilang. Kalau ada pernikahan besar, pasti bisa bikin Shen Xingwu muncul. Nanti dengan bantuan siluman besar, kita bisa habisi dia sekaligus. Feng Er, kita kalau nikah, pasti akan bikin banyak orang iri. Kalau pas hari pernikahan, ada yang mau celakakan aku. Asing tenang, aku akan lindungi kamu. Oke, kamu istirahat dulu. Tunggu sampai hari pernikahan. Pasti akan bersinar terang. Tunggu sampai hari pernikahan, itu saatnya kamu hancur. Dan bayar dengan nyawamu. Kamu kok datang? Dia tadi pegang pinggangmu. Cuma taktik aja. Dia sekarang udah enggak bisa apa-apa ke aku. Kamu. Seluruh tubuhmu itu milikku. Lihat Shen Yuan sentuh kamu. Aku mau meledak marahnya. Tuan Siju biasanya kan bersih dan jujur, kok sekarang? Sudah belajar panjat tembok, jadi maling genteng? Awas ditangkap pengawal dikira maling. Aku di luar beberapa hari, udah cabut Shen Yuan. Anjing penjilat terbesar di kota ini. Ambil alih 3.000 pasukan pilihan. Shenfu aja. Bukan masalah. Dan sekarang semua orang di Shenfu udah orangku. Kamu kira Shen Yuan bisa halangin aku? Aku baru sadar, di belakang leher Shen Yuan ada kulit kecil yang menghitam, bentuknya kayak sisik. Ilmu sesat Shen Yuan udah jadi. Satu-satunya titik lemah. Mungkin di belakang leher itu, sisik terbalik. Kalau bisa kena tepat, bisa hancurkan semua ilmu sesatnya. Hari pernikahan, Shen Yuan mau undang semua kerabat dan pengikutnya. Ini kesempatan terbaik kita. Tugas kamu, mainin peran baik-baik. Hilangkan kewaspadaan Shen Yuan. Tapi, jangan biarkan dia sentuh kamu. Tuan Siju kok sekarang mulai pelit? Setelah beres, pasti aku minta balik dengan bunga. Shanshan, kalau Shen Xingwu itu dapat kabar, datang menghalangi. Justru dia yang diharapkan datang. Dengan bantuan Feng Jiu. Bukan tandingan kita. Wanita memang mudah ditipu. Cukup dengan perasaan palsu ini, dia bisa ditipu dan dikurung. Untuk kugunakan. Bukannya baru-baru, ini Tuan baru mengadakan pesta besar untuk Nyonya? Kok cepat-cepat menikah lagi? Nyonya yang dulu, katanya sudah gila. Orang gila mana bisa jadi nyonya keluarga Shen? Waktu baik sudah tiba. Feng Er, hari ini, semua tamu hadir. Mulai sekarang, kau milikku sendiri. Tunggu dulu. Keponakan, paman sudah menunggumu lama. Hari ini, aku akan buktikan di sini. Kau, si iblis penipu yang membantai makhluk hidup. Dosa Shen Yuan. Beneran nih? Iblis besar? Nggak tahu. Apa yang kau omongin? Nggak ngerti sama sekali.
Kamu. Pagoda Buddha ini dari kuil keluarga Shen. Kepala keluarga Shen, Shen Yuan. Atas nama membasmi siluman jahat, malah membantai siluman baik. Mengolah energi negatif siluman baik jadi ilmu hitam Sha. Shen Xingwu. Pagoda ini jelas-jelas punyamu. Sebagai kepala kantor penjinak siluman. Kau tiga berbuat KG pada siluman baik. Menyaduku. Kau masih mau menuduh sembarangan? Siapa yang punya aura siluman sama dengan pagoda ini? Coba saja tahu. Dia beneran ada aura siluman. Siluman, cepat pergi. Inilah kepala keluarga pemburu siluman yang kalian puja. Wajah asli Shen Yuan, mengolah ilmu hitam. Membantai siluman baik, bahkan rakyat biasa pun tak dilepaskan. Dialah siluman terkutuk sejati. Beneran siluman. Ayah, Hari ini, aku akan jalankan keadilan. Kepala keluarga pemburu siluman, ternyata siluman. Kau tetap tertipu. Setidaknya, aku paksa kau berbuat baik, bebaskan. Roh siluman tak bersalah ini. Feng Er, cepat bunuh siluman penyesat ini. Bersihkan nama suamimu. Kalian berkomplot. dia diselimuti aura hitam. Mengerikan sekali. Ilmu hitamnya akan mengamuk. Shen Yuan, lepaskan saja, meski kau keluarkan seluruh tenaga hitammu. Kau takkan bisa menandingi kami. Jangan bermimpi, hari ini meski aku mati, akan kubawa kalian berdua. Shen Yuan. Bunuh kawan takkan aku. Yun Shu. Pria selalu menjalin sangkar dari cinta yang ilusif. Mengubah wanita jadi boneka di rumah, wadah melahirkan. Tapi lihat, pintu keluar. Sebenarnya tak pernah terkunci. Masih ada waktu untuk sadar. Ya. Sebenarnya. Memang tak ada kunci. Semuanya
Aku adalah istri sah Shen Yuan dulu. Yun Shu. Aku menikah dengan Shen Yuan 10 tahun. Berkontribusi penuh untuk keluarga Shen. Demi latihan ilmu seset terketuk itu. Saat aku hamil 3 bulan, dia telan jiwa dan darah anakku. Dia lebih kejam dari iblis, binatang, setan. Masih bapak kandung, kok tega? Lakukan hal seperti ini. Untung Nona Feng buka mataku. Kalau tidak, seumur hidupku akan tertipu olehnya. Yun adalah istri sahnya, jadi saksi. Tak mungkin palsukan. Harimau pantak makan anak, Shen Yuan ini. Benar-benar iblis terkutuk. Wanita hina, berani juga kau sianati aku. Semuanya. Jangan tertipu lagi, baik wanita maupun pria. Harus hidup untuk diri sendiri. Yun, tidak sia-sia aku selamatkan, kau akhirnya paham. Untuk siapa harus hidup? Benar kata Nyonya, bagus. Itu logis. Hahaha, ini karma. Semuanya berakhir. Berakhir. Sekarang, saatnya bahas orang-orang tertentu. Ancaman yang aku keluarkan sebelumnya, misalnya.